HP baru belasan juta milik Elmi istri Agus Salim viral, beli dari hasil duit donasi. Nama Elmi istri Agus Salim tengah menjadi sorotan publik terkait penggunaan ponsel mewah di tengah polemik donasi pengobatan korban penyiraman air keras yang menimpa suaminya Agus Salim. Ponsel yang dipegang oleh Elmi dinilai termasuk dalam kategori mewah dengan estimasi harga mencapai puluhan juta rupiah di saat transparansi penggunaan donasi sedang dipertanyakan oleh publik. Elmi sendiri ikut terseret dalam polemik ini karena terungkap menerima transfer dana sebesar 250 juta rupiah dari donasi pengobatan Agus Salim. Dana tersebut dikirim dalam 5 kali transfer masing-masing 50 juta rupiah dengan alasan menghindari batasan transaksi pada rekening Agus Salim. Namun, di tengah polemik terkait dana pengobatan, publik mulai mempertanyakan pilihan Elmi yang terlihat membawa ponsel mahal saat menemani Agus dalam kegiatan kontrol kesehatan dan konferensi pers terbaru bersama pengacara mereka. Dalam beberapa kesempatan, ponsel Elmi terlihat memiliki warna hijau muda dengan 3 kamera berderet di bagian belakang yang diduga merupakan Samsung S24 Jade Green. Berdasarkan situs resmi Samsung, ponsel ini memiliki harga sekitar Rp15.249.000. Meskipun demikian, belum ada konfirmasi resmi mengenai merek dan tipe ponsel tersebut. Di sisi lain, konflik soal pengelolaan dana donasi pengobatan Agus Salim semakin mencuat setelah pihak Yayasan Pratiwi Novianti menelusuri beberapa alokasi dana yang dianggap tidak sesuai. Pratiwi Novianti menyebutkan bahwa sejumlah uang sekitar 98 juta rupiah diketahui ditransfer ke rekening Miftahul Janah alias Via yang merupakan anak dari seorang rekan dekat Elmi. Penuh kontroversi, ini dia rumah mewah Zita Anjani yang kini jadi utusan khusus Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto terus melengkapi jajaran penting dalam pemerintahannya untuk periode 2024-2029. Salah satu yang dilantik kali ini adalah Zita Anjani, polisi PAN, yang juga putri dari Menteri Zulkifli Hasan. Sosoknya yang kerap menuai kontroversi publik mulai dari foto Starbucks di depan Ka'bah, bolos rapat kerja di DPR, rupanya ia tetap dipercaya sebagai utusan khusus Presiden dalam bidang pariwisata. Langkah ini semakin menjadi sorotan karena kehidupan pribadinya juga sering dibicarakan, termasuk soal rumah mewahnya yang memancarkan gaya hidup berkelas. Rumah Zita berdiri di atas tanah seluas 600 meter persegi dengan konsep desain American klasik yang mewah, dilengkapi dengan lantai marmer yang disebutnya anti gores. Zita menyebutkan bahwa rumah tersebut dirancang untuk keluarganya, sementara tamu yang datang langsung disambut dengan dapur dan ruang makan yang bernuansa putih dan emas, serta dipenuhi hiasan bunga. Ia juga mengungkapkan bahwa rumahnya dilengkapi dengan lemari kaca untuk menyimpan koleksi alat makan mewah. Tidak hanya porselen dan kuningan, ia juga memiliki alat makan dari perak yang diwarisi dari orang tuanya, Menko Pangan Zulkifli Hasan. Koleksi tersebut memiliki nilai sejarah karena berasal dari zaman kerajaan. Selain dapur dan ruang makan, ruang tamu di rumah Zita juga sangat menarik perhatian. Ada 2 jenis ruang tamu yang dibedakan berdasarkan sofa yang digunakan. Salah satu ruang tamunya menggunakan sofa besar buatan perajin Jepara dengan harga sekitar 60 juta rupiah. Selain itu, Zita juga memiliki bantal bulu angsa dengan sarung bantal seharga 500 ribu rupiah per buah. Dengan total bantal yang ada, Zita menghabiskan setidaknya 4 juta rupiah hanya untuk sarung bantal tersebut. Selain aspek kemewahan, Zita menegaskan bahwa rumahnya tidak hanya untuk kenyamanan keluarga, tapi juga untuk memberikan ruang ibadah yang menarik. Ia memastikan bahwa musola di rumahnya didesain besar dan mewah, dilengkapi dengan sejodah empuk. Musola ini juga dapat diakses oleh staf dan karyawan, bukan hanya keluarga. Kenyamanan juga menjadi prioritas Zita dalam mendesain kamar tidurnya. Kamar tersebut dilengkapi dengan taman kecil yang membuat suasana semakin sejuk dan nyaman untuk beristirahat. Selain itu, Zita memiliki walk-in closet dan lemari khusus untuk menyimpan koleksi tasnya, meskipun ia tidak mengungkapkan isi lemari tersebut. Udah kaya makin kaya, intip besaran gaji dan tunjangan Raffi Ahmad sebagai utusan khusus Presiden. Raffi Ahmad sekarang sudah bergabung menjadi bagian pemerintahan menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, sebuah posisi yang setara dengan jabatan menteri. Raffi Ahmad dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024 dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam mengemban beberapa tugas yang tidak tercakup oleh kementerian atau instansi pemerintah lainnya. Peran barunya ini menunjukkan kepercayaan besar yang diberikan kepadanya untuk mendukung pengembangan bakat generasi muda dan pekerja seni di Indonesia. Menduduki jabatan utusan khusus Presiden, Raffi Ahmad akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5.040.000 dan tunjangan sebesar Rp13.608.000
per bulan sehingga total gaji yang diterimanya mencapai Rp18.648.000 per bulan. Pendapatan yang diberikan negara ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo 2 hari sebelum masa jabatannya berakhir. Walau dapat hak keuangan setara dengan seorang menteri, Raffi Ahmad tidak bakal menerima dana pensiun usai masa jabatannya selesai sesuai dengan pasal 8 peraturan tersebut. Meski demikian, posisinya tetap penting dalam membantu Presiden melaksanakan beberapa tugas khusus yang diberikan. Sudah resmi bercerai, foto Amar Zoni dan Irish Bella malah dijadikan contoh pernikahan di KUA. Amar Zoni dan Irish Bella memang pernah menjadi salah satu pasangan selebriti yang dianggap sangat harmonis, namun pada 1 Februari 2024 kedua akhirnya resmi bercerai di Pengadilan Agama Depok. Meski sudah bercerai, baru-baru ini sebuah video singkat memperlihatkan jika foto keduanya menjadi salah satu contoh pernikahan di KUA. Tidak diketahui di mana lokasi KUA yang memajang foto pernikahan Amar Zoni dan Irish Bella, tapi terlihat sangat jelas bahwa foto tersebut ada dalam alur pelayanan perkawinan. Bahkan dalam video si perekan juga merasa heran hingga membuat caption bertuliskan fotonya jadi contoh pernikahan di KUA tapi orangnya udah cerai. Banyak netizen yang pada akhirnya ikut berkomentar, mereka menganggap jika Amar Zoni dan Irish Bella dulu merupakan pasangan yang sangat cocok. Sebab keduanya memiliki paras tampan dan juga cantik, namun sangat disayangkan jika jodoh mereka hanyalah sebentar. Seperti yang kalian semua ketahui, kisah cinta antara Amar Zoni dan Irish Bella mulai menarik perhatian publik sejak mereka diketahui menjalin hubungan romantis. Mengintip Prilly Latukonsina saat jadi nahkoda kapal pesiar mewah milik pribadinya. Prilly Latukonsina, sosok yang selalu berhasil menarik perhatian, baru-baru ini menunjukkan sisi petualang dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk membawa kapal miliknya dan pergi memancing di tengah laut. Di atas kapal yang megah, Prilly tidak hanya menikmati hobi barunya, tetapi juga merasakan kedamaian yang sulit ia temukan di daratan. Momen itu semakin spesial saat ia memancing menanti ikan-ikan yang mungkin akan menyambar umpan. Laut biru dan pemandangan menakjubkan menciptakan suasana yang seolah membawa Prilly ke dunia yang berbeda. Ia tampak menikmati setiap detik dengan senyum lepas saat angin laut mengibaskan rambutnya. Bagi banyak orang, pemandangan ini melambangkan kebebasan dan kesenangan sejati. Prilly menunjukkan bahwa meski disibukkan dengan berbagai kegiatan sebagai selebriti, masih ada ruang untuk menikmati keindahan alam dan berbagi momen berharga dengan penggemarnya. Dengan kesederhanaan dan keceriaannya, Prilly tampak memukau di tengah lautan. Aktris dan produser ini baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-28 pada 15 Oktober 2024. Dalam momen spesial itu, ia memilih untuk memberi hadiah istimewa bagi dirinya berupa sebuah yacht. Prilly membagikan momen tersebut di akun Instagramnya, memperlihatkan yacht yang dibeli untuk mendukung hobinya di laut. Ia mengungkapkan rasa bahagianya dengan menyebutkan bahwa kapal itu adalah hadiah untuk dirinya, sesuatu yang telah lama ia impikan. Dalam postingannya, Prilly menggambarkan kebahagiaannya saat menerima kado istimewa tersebut, menambahkan, akhirnya yacht pertamaku, kini kapanpun ingin memancing atau free diving tinggal gas saja. Prilly juga mengakui bahwa aktivitas di laut menjadi cara baginya untuk melarikan diri dari rutinitas dan mengatasi kelelahan. Dalam sebuah wawancara, ia menjelaskan bahwa saat ia pergi ke laut, biasanya itu adalah tanda bahwa ia mengalami burnout. Baginya laut adalah tempat ideal untuk menyegarkan pikiran dan mengembalikan semangat setelah disibukkan dengan berbagai proyek film dan kegiatan lainnya.